Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Robiatul Ajijah, salah satu mahasiswa STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, program studi pendidikan agama Islam semester 7. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah supervisi dan penjaminan mutu. Nah, di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Manpan Sudrajat MPD. Pengawasan atau pengontrolan dalam konteks pendidikan yaitu berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai aturan, standar operasional, dan kebijakan yang berlaku. Nah, kegiatannya bersifat mengevaluasi kepatuhan seperti memeriksa kehadiran guru, kelengkapan administrasi, atau keterlaksanaan kurikulum. Sementara supervisi pendidikan memiliki makna yang lebih luas dan bersifat dalam pembinaan. Nah, supervisi ini bukan sekedar memeriksa kepatuhan, tetapi membantu guru untuk meningkatkan kualitas mengajar melalui pendampingan, diskusi reflektif, dan umpan balik konstruktif. Nah, jika pengawasan bertujuan untuk menilai kesesuaian, maka supervisi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan profesional guru dan meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada orientasi. Pengawasan memastikan guru patuh, sedangkan supervisi membantu guru untuk berkembang. Supervisi kolaboratif, di mana supervisi kolaboratif ini merupakan pendekatan supervisi yang memposisikan guru dan supervisor sebagai mitra sejajar. Pada model ini, keputusan mengenai masalah pembelajaran, analisis data, dan perbaikan strategi mengajar dilakukan melalui dialog terbuka dan perencanaan bersama. Supervisor tidak lagi berperan sebagai penilai tunggal, tetapi sebagai fasilitator untuk membantu guru mereflektifkan praktik mengajarnya. Nah, ketika model ini diterapkan pada guru yang kurang percaya diri, pendekatan kolaboratif menjadi sangat efektif. Guru yang cenderung merasa takut dinilai atau salah akan merasa lebih nyaman karena supervisi ini dilakukan tanpa tekanan dan tanpa hierarki. Nah, mereka diajak berdiskusi, didengarkan kendalanya, serta diberi dukungan untuk menemukan solusi yang realistis. Proses ini secara perlahan meningkatkan kepercayaan diri guru, membuat mereka merasa dihargai, dan mendorong kemampuan mengajar lebih matang karena perbaikan lahir dari kesadaran diri, bukan paksaan. Di antara berbagai teknik supervisi pendidikan, observasi kelas merupakan teknik yang dianggap paling efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran, karena supervisor dapat melihat secara langsung interaksi guru dan siswa, alur pembelajaran, penggunaan metode, serta dinamika kelas secara nyata. Nah, umpan balik yang diberikan pun menjadi lebih akurat karena berbasis data konkret. Misalnya, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi akhlak tawadu, supervisor mengamati apakah guru menggunakan metode yang relevan seperti diskusi kasus, apa siswa terlibat aktif, dan bagaimana guru mengelola pertanyaan kritis, serta observasi supervisor dapat berdiskusi dengan guru mengenai temuan yang terlihat di kelas seperti kurangnya aktivitas siswa atau penggunaan media yang kurang optimal. Nah, tantangan yang umum muncul adalah rasa gugup saat diamati. Tantangan ini dapat diatasi dengan memberi pemahaman bahwa supervisi bukan penilaian hukuman, melakukan observasi lebih dari sekali agar guru dan siswa terbiasa, serta memastikan instrumen observasi valid dan mudah dipahami.
Dengan demikian, observasi kelas menjadi proses yang mendorong perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam supervisi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata di sekolah. Melalui analisis ini, supervisor dapat mengetahui secara spesifik kompetensi apa yang kurang, masalah apa yang dihadapi guru, dan intervensi apa yang paling tepat untuk diterapkan. Jika seorang supervisor ditempatkan di sekolah yang tingkat literasi siswanya rendah, maka langkah pertama adalah memetakan kemampuan membaca siswa melalui nilai hasil asesmen nasional serta pengamatan langsung. Nah, setelah itu supervisor menganalisis penyebabnya, misalnya guru kurang menguasai strategi literasi atau kurangnya sumber bacaan atau budaya membaca yang belum terbentuk. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, supervisor dapat menyusun program perbaikan seperti pelatihan guru, supervisi kelas yang fokus pada aktivitas membaca, penguatan program pojok baca, dan pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar. Nah, semua langkah ini dilakukan secara berkelanjutan dengan mengevaluasi berkala untuk melihat peningkatan kemampuan literasi siswa. Supervisi akademik berfokus pada pembelajaran yang berlangsung dalam kelas, mencakup penyusunan RPP atau modul ajar, pemilihan metode mengajar, penggunaan media, dan penilaian hasil belajar. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan pembelajaran lebih efektif sehingga hasil belajar siswa meningkat. Sebaliknya, supervisi non-akademik berfokus pada aspek manajemen dan administrasi sekolah, seperti sarana prasarana, budaya disiplin, kebersihan, pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan administrasi. Nah, sebuah contoh yang menggambarkan pentingnya kedua supervisi berjalan secara beriringan adalah ketika sekolah ingin meningkatkan budaya literasi siswa. Peran supervisi akademik terlihat saat guru didampingi untuk menerapkan pembelajaran berbasis literasi di kelas. Nah, sementara supervisi non-akademik berperan untuk memastikan perpustakaan berfungsi optimal, pojok baca tersedia, dan lingkungan sekolah mendukung kegiatan literasi. Tanpa sinergi keduanya, mutu sekolah dapat tidak meningkat secara menyeluruh. Yang keenamnya yaitu di era digitalisasi sekarang, supervisi pendidikan bisa dilakukan melalui berbagai platform seperti Google Classroom, SIMPKB, atau platform Merdeka Mengajar, dan LMS lainnya. Nah, supervisi berbasis teknologi ini memberikan banyak peluang seperti efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas tempat, dokumentasi administrasi yang rapi, serta kemampuan untuk memberikan umpan balik secara cepat melalui catatan digital. Nah, selain itu, teknologi membuka akses yang luas terhadap pelatihan guru, modul pengembangan diri, dan rekaman pembelajaran yang dapat dianalisis bersama. Namun, implementasi supervisi digital ini juga menghadapi tantangan nyata di lapangan. Nah, tantangan pertama yaitu adalah kesenjangan teknologi, terutama di sekolah yang pinggiran yang memiliki keterbatasan target dan akses internet. Tantangan yang kedua yaitu berkurangnya autentitas observasi karena pembelajaran yang direkam atau dilakukan tidak sesuai dengan kondisi kelas yang nyata. Nah, sehingga analisis supervisor bisa kurang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Sekolah perlu menyediakan pelatihan TIK bagi guru dan memperkuat infrastruktur internet dan mengkombinasikan supervisi daring dengan supervisi tatap muka agar data yang diperoleh lebih akurat dan reflektif terhadap kondisi sebenarnya.
Nah, dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat memperkuat peran supervisi dan mempercepat peningkatan mutu pembelajaran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.